Halo adik-adik, selamat datang di channel Ekspedisi Sosiologi. Silahkan kalian untuk like, komen, dan subscribe link video ini. Terima kasih. Nah, untuk materi pembelajaran sosiologi selama 1 tahun ke depan, kalian akan ditemani oleh Ibu. Ibu adalah Ibu Harni Marisa. Mungkin adik-adik belum ada yang belajar sama Ibu ya waktu kelas 10-nya ya. Nah, jadi kali ini kita belajar bareng, belajar bersama siapa nama Ibu? Sekali lagi, Ibu Harni Marisa. Nah, Ibu mengajar dari kelas 11 IPS 1 sampai 11 IPS 6. Nah, untuk adik-adik bisa join belajar sama Ibu menggunakan Google Classroom. Nah, untuk kode Google Classroom 11 IPS 1 ada di bawah ini. Kemudian untuk 11 IPS 2 ada di sini. Dan 11 IPS 3 ada di sini. Kemudian untuk kelas 11 IPS 4 ada di sini, 11 IPS 5 ada di sini, dan 11 IPS 6 ada di sini. Oke, selama 1 tahun ke depan kita akan belajar bersama-sama. Nah, maka dari itu adik-adik harus tetap bersemangat, tetap aktif walaupun saat ini kita belajar menggunakan sistem online. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di video-video channel YouTube Ekspedisi Sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita baru berjumpa ya bersama Ibu di mata pelajaran sosiologi. Nah, di kelas 11 ini kita akan belajar tentang kelompok sosial di masyarakat. Nah, sebelum kita ke materi inti, Ibu akan memperjelaskan dulu apa itu kelompok sosial. Nah, adik-adik yang harus kalian pahami di sini ada 2 kata kunci. Ada kata kelompok, ada kata sosial. Ya, seperti adik-adik ketahui, kelompok itu merupakan kumpulan dari individu. Berarti yang namanya kelompok orangnya lebih dari 1. Nah, itu kelompok. Kemudian sosial. Sosial apa sih yang dimaksud dengan sosial? Sosial adalah kehidupan masyarakat. Ada interaksi, ada perubahan sosial, ada gejala sosial, realitas sosial, dan artinya mencangkup semua aspek kehidupan masyarakat. Nah, jadi kelompok sosial itu merupakan kumpulan individu atau kumpulan yang terdiri dari individu, kemudian mereka saling berinteraksi. Nah, adik-adik sendiri harus paham apa itu interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok, sehingga dari interaksi tersebut akan membentuk kelompok sosial. Nah, begitulah arti dari kelompok sosial. Nah, di sini Ibu akan mengambil salah satu contoh pengertian kelompok sosial menurut tokoh sosiologi. Ibu akan mengambil salah satu contohnya yaitu Paul B. Horton. Menurut beliau, kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hadir secara fisik. Artinya, kita secara fisik ada di dalam kelompok tersebut. Salah satunya nih, contohnya misalkan kalian secara fisik ada di kelas, kalian secara fisik ada termasuk ke dalam siswa SMA Pasundan 1. Nah, begitu. Jadi yang terlihat itu adalah fisiknya secara nyata ada di dalam suatu kelompok tersebut. Itu merupakan pengertian kelompok sosial. Nah, kemudian kenapa sih manusia itu harus membentuk suatu kelompok? Di sini ada yang namanya hakikat atau dasar. Kenapa sih manusia itu harus membentuk suatu kelompok? Yang pertama, bahwa manusia itu ada keinginan untuk saling berinteraksi dengan sesama manusia. Jelas dong, kita nggak bisa hidup sendirian. Yang namanya manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Maka dari itu, manusia membentuk suatu kelompok. Dan tanpa kita sadari, kita pun sudah termasuk ke dalam kelompok. Yang terkecil saja misalkan kelompok atau satuan terkecil di rumah yaitu keluarga. Nah, berarti secara sadar dan tidak sadar, dari sedari kita kecil kita sudah membentuk suatu kelompok. Kemudian nih kalian di sekolah pasti dong membentuk kelompok, kelompok belajar, kelompok bermain, dan kelompok yang lainnya. Kemudian hakikat atau dasar yang kedua, kenapa sih manusia ingin membentuk suatu kelompok, yaitu keinginan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya. Tentu saja manusia itu tidak hanya berinteraksi dengan manusia lagi, tapi manusia juga ingin berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya. Nah, itulah 2 dasar yang menjadi manusia kenapa sih harus membentuk suatu kelompok.
Untuk materi berikutnya adalah kriteria kelompok sosial menurut Robert King Merton. Nah, menurut Robert King Merton itu ada 3 kriteria manusia itu membentuk kelompok sosial. Yang pertama itu pasti manusia itu harus memiliki pola interaksi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, interaksi merupakan syarat atau kunci utama manusia membentuk kelompok. Ya iyalah, jelas, mana mungkin kalau misalkan kita sendirian ngobrol di depan cermin atau ngobrol dengan benda mati akan terbentuk interaksi, kan tidak mungkin. Nah, dari dasar interaksilah manusia membentuk kelompok. Kemudian yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari anggota kelompok. Misalkan seperti ini nih, kalian merupakan kelas 11 IPS 1, misal contoh. Nah, kalian mendefinisikan diri kalian sebagai bagian dari kelas 11 IPS 1. Sedangkan di luar dari kelas 11 IPS 1 itu adalah orang lain. Nah, atau yang ketiga, adanya pihak yang didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Nah, kalau tadi yang kedua itu kan kalian mendefinisikan diri kalian nih sebagai anggota kelompok. Artinya, di luar dari anggota kelompok kalian atau tadi di luar dari kelas 11 IPS 1 itu akan mendefinisikan atau didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi adanya in group atau out group. Nah, itu deh kata kuncinya. Kalau in group, kalian mendefinisikan diri kalian sebagai anggota kelompok. Kalau out group, itu orang lain yang mendefinisikannya atau bukan dari bagian kelompok kalian. Nah, itu ada in group, ada out group. Jadi intinya kriteria suatu kelompok sosial menurut Robert King Merton itu 1, adanya pola interaksi, 2, adanya in group, 3, adanya out group. Materi selanjutnya adalah syarat kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Nah, di sini ada 5 syarat terbentuknya kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama adalah adanya kesadaran sebagai anggota dari kelompok atau kelompok yang bersangkutan. Jelas, kita harus sadar sebagai anggota dari kelompok. Misalkan tadi, kalian sebagai 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3, 4, 5, 6. Nah, kalian secara sadar ada di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Jelas, di dalam kelompok itu kita nggak bisa dong egois sendiri. Nah, di dalam kelompok itu harus adanya hubungan timbal balik. Misalkan nih, kalian di dalam kelompok kelas. Nah, di dalam kelompok kelas itu pasti ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu apa? Jadi kalian saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Yang ketiga, adanya faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok sebagai aturan untuk bersama. Nah, aturan ini biasanya sebagai pengikat di dalam kelompok tersebut. Nah, faktor pengikat itu disebut juga sebagai aturan. Nah, aturan-aturan ini biasanya yang dijalankan oleh setiap kelompok. Misalkan nih, kelompok 11 IPS 1. Nah, di kelompok 11 IPS 1 ini kalian memiliki aturan. Aturannya apa? Misalkan sebelum masuk ke kelas itu kalian biasa menyapa teman-teman. Nah, sehingga dari aturan-aturan tersebut, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, dari sebuah kebiasaan tersebut itu akan menjadi ciri khas dari kelompok itu. Yang keempat, syarat kelompok sosial yaitu memiliki struktur, pola atau kaidah yang sama. Biasanya di dalam suatu kelompok itu kalian pasti memiliki strukturnya. Nah, salah satunya adalah misalkan kelas deh. Di kelas juga kan ada strukturnya kan. Ada KM, ada wakil KM, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, begitu juga kelompok di keluarga. Di keluarga juga ada yang namanya struktur. Strukturnya siapa sih? Ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, jelas ya. Di dalam kelompok itu pasti ada pemimpinnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan struktur. Kemudian ada pola, ada kaidah. Nah, itu sama seperti balik lagi ke syarat yang nomor 3, yaitu biasanya di dalam kelompok itu adanya suatu aturan. Dan kalian harus bisa memahami bahwa aturan ini tidak bersifat kaku. Artinya aturan tersebut bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis. Syarat kelompok sosial yang terakhir adalah memiliki sistem dan berproses. Nah, perlu kalian catat bahwa yang namanya kelompok itu selalu berproses. Berproses di sini adalah jadi yang namanya kelompok itu tidak instan. Nah, pembentukan suatu kelompok itu tidak
mesti tiba-tiba jadi kelompok, pasti dia berproses dulu. Dari apa? Dari adanya interaksi. Interaksilah yang membuat sistem berproses, kemudian timbullah menjadi suatu kelompok. Nah, adik-adik, materi di video pertama kali ini cukup sekian. Jadi, hanya pengertian kelompok sosial, kemudian dasar manusia membentuk suatu kelompok, ciri-ciri atau kriteria kelompok sosial menurut Robert Pemberton, dan yang terakhir adalah syarat terbentuknya kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Nah, itulah cuplikan video pertama kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu fokus, selalu semangat dalam belajar di rumah ya, atau istilahnya sekarang BDR. Oke, cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.